Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kisah dari Mas Budiman di Tuban, Jawa Timur. Mas Budiman atau lebih akrab dipanggil Mas Budi mempunyai sebuah pengalaman atau kisah yang pada waktu itu Mas Budi mengantarkan bapaknya kenduri di sebuah kampung yang lumayan tidak terlalu jauh dari rumahnya, dan pengalaman itu mungkin pengalaman yang dirasakan oleh Mas Budi dan ayahnya sebagai pengalaman yang cukup nggak masuk akal. Jadi sebelum lanjut balik lagi di channel Suka Horor, ngobrol horor yang nyatanya nggak horor-horor banget. Baik, lanjut lagi cerita dari Mas Budi. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 2012, Mas Budi sedang duduk di sebuah sekolah menengah atas atau SMA, dan pada waktu itu Mas Budi dimintai tolong sama bapaknya untuk mengantarkan kenduri atau kenduren lah, kalau di kampung-kampung itu seperti sebuah selamatan atau syukuran. Jadi pada malam itu Mas Budi ditanyai sama bapaknya, "Bud, awakmu bengi iki ana acara pora?" Sebenarnya ya Mas Budi ada acara, mau nongkrong-nongkrong sama temannya, tapi kalau udah sama bapaknya dimintai tolong juga nggak enak. Soalnya bapaknya itu udah lumayan sepuh, umurnya juga udah sekitar 50 tahunan ke atas atau hampir 60 lah. Jadi kalau mau pergi ke tempat yang lumayan jauh kayaknya ya Mas Budi nggak tega lah untuk bapaknya sendirian. Jadi Mas Budi ngomong, "Kalau mboten acara nopo-nopo Pak, enten nopo?" Jadi gini Bud, jadi ngene Bud, aku iki diundang oleh Pak Naryo, diundang kendurian yang omahe, enek acara syukuran ning kono. Jadi aku diundang Pak Naryo Bu, undang kenduri di rumahnya. Jadi Pak Naryo itu adalah salah satu teman atau partner kerja lah yang dimiliki oleh bapaknya Mas Budi. Bapaknya Mas Budi itu mempunyai sebuah usaha pemotongan ayam dan penggilingan daging. Dan kebetulan Pak Naryo itu adalah sebuah usahawan atau pengusaha yang berjalan di bidang bakso atau penjual daging lah. Jadi setelah itu ya Mas Budi, "Ya udah Pak, saya tak siap-siap dulu." Dan setelah beberapa saat bapaknya kelihatan sudah memakai setelan baju koko dan celana bahan, dan tidak lupa memakai peci. Tapi Mas Budi ya cuma memakai baju biasa, soalnya ya Mas Budi nggak ikut masuk, cuma nganterin bapaknya aja. Setelah itu mereka berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, dan setelah perjalanan dimulai ya nggak ada yang aneh, nggak ada yang gimana-gimana, soalnya ya jalan di kampung ya lumayan sepi, dan pada waktu itu masih sore, sekitar jam 7 malam berangkatnya. Dan setelah perjalanan berlangsung, Mas Budi memikirkan, bapaknya ini benar-benar ingat nggak ya, soalnya kan udah lama nggak kesana. Terus Mas Budi tanya, "Pak, sampean itu beneran tahu rumahnya?" "Tahu Bud, Bapak udah pernah kesana dulu nganterin daging beberapa kali kok. Kamu tenang aja, tapi ya kalau dari sini nanti jalannya mungkin Bapak lupa, tapi kalau udah sampai deket-deket Bapak biasanya ingat." "Oh ya udah kalau gitu Pak." Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah itu di depan itu ada sebuah pertigaan. Jadi pertigaannya itu bukan kayak lurus terus ada T kanan kiri, itu enggak. Jadi ada sebuah kayak
menikung gitu loh, kayak gimana ya, pokoknya dari lurus itu ada jalan belok ke kanan dan ke kiri gitu mungkin. Jadi terus setelah itu Mas Budi tanya sama bapaknya, "Pak, ini kemana? Belok kanan apa belok kiri?" Bapaknya menjawab, "Belok kiri, Bud." "Oh ya udah, Pak." Setelah Mas Budi mengikuti arahan dari bapaknya, Mas Budi beloklah ke kanan. Setelah beberapa saat Mas Budi masuk di sebuah kampung, tapi kampungnya itu ya nggak lumayan rame dan nggak lumayan sepi, soalnya ya belum malam juga, paling sekitar jam 7 lebih sedikit lah. Setelah itu Mas Budi dan bapaknya cuma diem aja di jalan. Mas Budi menunggu arahan dari bapaknya dan terus lurus terus Mas Budi, dan sampai di ujung kampung. Jadi ada sebuah kebun atau persawahan lah yang lumayan gelap. Jadi tempat itu udah nggak ada rumah sama sekali, cuma ada pohon-pohon yang nggak lumayan lebat, tapi di pojok agak dalam itu banyak pohon-pohon besar. Di situ Mas Budi bertanya sama bapaknya, "Pak, ini kita kemana? Aku kok bingung ya, Bud ya." "Waduh," Mas Budi bilang gitu. "Terus gimana nih, Pak?" "Gimana ya, Bud? Apa kita balik aja? Ya nanggung no, Pak, kalau udah sampai sini kita balik lagi. Terus kalau ini lurus nanti bakal sampai ke kampung depan. Kampung depan itu udah keluar dari kampung yang menjadi tujuan kita." "Oh gitu ya, Bud. Kalau begitu kita balik aja ya, Bud. Balik ke kampung itu ya, Bud. Kalau ada orang nanti kita tanya." "Ya wis, Pak." Gitu aja, kalau memang Bapak lupa mending kita tanya orang. Setelah itu mereka balik, dan pada waktu balik itu Mas Budi dan bapaknya itu melihat di sana ada beberapa rumah yang lumayan besar, rumah yang halamannya itu lumayan lebar-lebar gitu loh, kayak rumah-rumah di kampung zaman dulu. Dan di situ tuh ada satu rumah yang lumayan terang, lumayan ada orang lah, satu dua itu ada orang yang kayaknya mau benduri lah, pikirnya Mas Budi dan bapaknya. Dan setelah itu mereka mulai mendekat dan Mas Budi tanya sama bapaknya, "Pak, nopo niki rumah yang kita cari tadi, rumah Pak Naryo? Kayaknya kok iya toh, Bud?" "Ya udah, Pak, kalau gitu tak tunggu di sini ya." Bapak langsung aja masuk ke sana. Setelah itu bapaknya mulai turun dari motor, melepas helm yang dipakai dan mengganti helm itu menjadi kopiah atau songkok lah kalau di sini. Setelah itu bapaknya Mas Budi berjalan maju ke rumah yang sedang ramai itu. Di situ Mas Budi duduk di sebuah batu yang lumayan besar di pinggir jalan, dan Mas Budi itu mulai menyalakan rokoknya. Soalnya ya pada tahun-tahun itu HP nggak kayak sekarang. HP-nya Mas Budi ya cuma HP center, HP hitam putih yang mainannya paling di dalam cuma ada ular-ularan itu. Dan setelah beberapa lama Mas Budi mulai merokok 1-2 ke bulan, dan kayaknya acara pikiran atau yang biasanya ada di Gendurang itu mulai terdengar. Tapi Mas Budi itu kayak asing mendengar suaranya, itu kayak nggak terlalu jelas suaranya itu. Kalau yang dibilang Mas Budi hanya cuma wawewo 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 kayak gitu. Jadi nggak seperti umumnya sikiran apa gimana, itu nggak seperti itu. Mas Budi merasa aneh, tapi ya pengen ketawa. Ini kok bacanya apa yang dibaca ini, kok aneh men, aku nggak tahu krungu. Bacanya apa ini, kok aku nggak pernah dengar. Pada awalnya ya Mas Budi cuma ketawa-ketawa aja, mungkin
merasa aneh atau lucu lah. Tapi setelah sekian lama Mas Budi mendengarkan kok makin bikin merinding ini. Bikin merinding suara yang dikeluarkan dari orang-orang yang ada di kenduran itu. Tapi setelah itu ya Mas Budi nggak mengambil pusing, dan setelah beberapa lama ada 2 orang yang menghampiri Mas Budi dari arah acara kenduran itu. Mas, ayo melu mlebu. Mas, ayo ikut masuk. Mas Budi menjawab, mboten Pak, kula teng mriki mawon. Kula namung ngeterne Pak E. Enggak Pak, saya di sini aja. Saya di sini cuma mengantarkan bapak saya. Setelah itu kedua orang itu ngomong, tapi nadanya agak tinggi. Ayo Mas, ikut. Ayo ikut masuk. Kayak nadanya itu kan nada marah lah. Dan Mas Budi kan juga takut di situ. Jadi Mas Budi ikut bersama mereka untuk masuk ke acara kenduran itu. Dan setelah itu Mas Budi ikut sama mereka berdua dengan hati yang lumayan bertanya-tanya, kenapa kok seperti ini? Kenapa aku dipaksa? Di sini saya cuma nganterin bapak, kok malah disuruh ikut dengan nada-nada dan bicara yang kurang enak. Setelah itu Mas Budi ya diam aja. Soalnya juga nggak enak, soalnya bajunya ya nggak seragam sama orang-orang lain. Setelah itu Mas Budi di belakang kedua orang itu menuju ke rumah yang ada acara kendurian. Setelah itu Mas Budi kan merasa takut dan mengikuti aja apa yang diomongin oleh orang itu. Mas Budi ikut menuju ke tempat kenduran itu, dan setelah sampai di tempat depan rumahnya, Mas Budi itu menengok ke belakang dan kedua orang itu udah nggak ada. Ya udah, karena Mas Budi itu nggak enak, karena bajunya juga nggak sama, nggak rapi kayak orang-orang. Mas Budi pun balik ke tempat motornya lagi. Di sana Mas Budi menyalakan rokok lagi dan nggak ambil pusing lah sama kedua orang itu. Dan setelah itu Mas Budi mulai menghisap rokoknya. Setelah beberapa menit itu kayak ada pemadaman listrik dari arah rumah yang ada acara itu. Listriknya mati semua, dan yang aneh itu di sekelilingnya itu nggak ada yang mati, cuma di tempat kenduran itu yang mati. Itu kan Mas Budi mulai panik kan, waduh mati lampunya. Setelah itu ya Mas Budi nggak merasa aneh, mungkin karena ada acara dan watt dari tegangan listrik di rumahnya itu nggak terlalu tinggi, makanya nggak kuat harus mati. Tapi setelah ditunggu-tunggu, dari arah rumah itu nggak ada suara-suara apa-apa, dan mereka tetap melanjutkan lafalan-lafalan yang enggak terlalu jelas tadi itu, seperti wawiwu itu terus terdengar, nggak selesai. Dan setelah beberapa saat Mas Budi pun mulai bingung, ini gimana ini, listriknya mati kok nggak ada yang keluar, nggak ada yang mau nyalain lampu apa gimana, kok didiemin aja. Nah itu kan Mas Budi mau ke arah rumah itu tapi juga nggak berani, soalnya ya gelap. Tapi kalau nggak kesana bapaknya itu gimana, serba bingung lah Mas Budi di situ. Setelah itu Mas Budi dikagetkan oleh seseorang yang tiba-tiba menepuk punggungnya. Mas, astagfirullahaladzim, kamu ngapain di sini Mas? Nun sewu Pak, kula niku wau kan ngeterne bapak kula kenduren teng ngajeng mriku, ya terus tahu-tahu tuh listriknya mati Pak. Tapi nggak tahu kenapa kok nggak ada yang keluar. Dari tadi pun setelah listrik mati itu ya nggak ada yang nyalain lagi Pak lampunya Pak. Waduh,
sampean kat kapan nggih Mas? Tadi Pak sekitar jam setengah 7. Oh alah, sik Mas ya tak njeluk kanca-kancaku sik. Awakmu nunggu ning kene nanti. Setelah itu bapak-bapak yang umurnya juga lumayan sepuh lah, seumuran sama bapaknya Mas Budi, itu malah pergi lagi. Dalam hatinya Mas Budi ya, orang ini nggak nolong kok malah pergi lagi, gimana toh. Setelah itu bapak-bapak itu datang lagi dengan 2 orang temannya, jadi mereka bertiga itu datang ke tempat Mas Budi. Mas ceritanya Mas gimana ceritanya Mas? Setelah itu ya Mas Budi menjelaskan seperti tadi. Setelah beberapa saat, ketiga orang itu menjelaskan sama Mas Budi, Mas nun sewu, memang kejadian seperti ini itu udah sering terjadi di sini. Untuk akhir-akhir ini aja udah kejadian seperti ini udah 3 kali, dan acaranya itu ya apa itu kejadiannya itu seperti Mas itu ada yang pendurian, ada yang nikahan, pokoknya acara-acara seperti itulah. Maksudnya pripun toh Pak? Maksudnya pripun toh Pak? Maksudnya gimana toh Pak? Jadi gini Mas, jadi di depan itu bukan rumah Mas, di situ adalah sebuah kebun atau tegalan lah, nggak ada apa-apanya. Loh, tadi saya itu lihat rumah loh Pak di sini, lihat rumah, terus di sini ada rame-rame seperti orang kendurian, dan setelah itu mati listriknya, sampai sekarang itu belum nyala. Oke. Pokoknya nggih seperti itu. Jadi gini Mas, kalau yang sebelumnya ini itu ada orang kesini, tapi kayak undangan pernikahan lah Mas, kesini, tapi ditemukannya itu besok paginya Mas, dan itu orangnya itu udah nggak inget apa-apa, dan sembuhnya sekitar 1 bulan Mas untuk mengembalikan ingatannya itu. Jadi untung sampean Mas, jadi untung sampean itu langsung ditemui oleh warga. Kalau enggak, nanti bisa-bisa bapaknya itu bisa hilang ingatan Mas, hilang ingatan Pak. Terus sembuhnya lama Pak. Kalau yang dulu-dulu itu ya sekitar 1 bulan baru bisa ingat lagi, tapi ya nggak tahu juga Mas. Oh gitu Pak, nggih matur suwun Pak, matur suwun. Terus pripun itu Pak? Ya udah ini aja Mas, sampean di sini sama bapak ini, saya berdua tak jemput bapak sampean ke sana. Oh nggih Pak. Ya setelah itu kedua orang itu masuk ke dalam kebun yang lumayan gelap, tapi ya enggak pohonnya enggak terlalu besar, cuma kayak semak-semak gitu. Mereka berdua masuk, dan setelah 5 menit mereka berdua kembali dengan bapaknya Mas Budi. Tapi bapaknya Mas Budi di situ kelihatan pucat, kelihatan lemes. Maju pun jalan pun bapaknya Mas Budi kayaknya udah enggak bisa lah. Jadi di situ dibopong lah sama kedua orang bapak itu. Setelah sampai, ditanya sama Mas Budi, Pak pripun Pak? Pripun Pak kok iso ngeten iki Pak? Pak gimana Pak kok bisa seperti ini Pak? Gimana ceritanya Pak? Tuh ceritanya Bud. Aku nggak ngira bisa kayak gini Bud. Dingin nih, posisi aku pas mlebu mang ya Bud. Jadi gini posisi aku pas masuk tadi ya Bud. Ya normal kayak apa undangan penduduk normal. Dan setelah itu kan inginnya bapak itu cuma ingin duduk di depan kan, di teras gitu, biar nggak terlalu panas. Tapi ya kamu tahu sendiri tadi di teras itu kan udah penuh sama orang-orang, jadi bapak masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, bapak kan duduk di situ. Setelah itu bapak ya kayak biasanya, nggak ada yang kenal ya, cuma diem aja kan. Setelah itu bapak masuk ke dalam dan duduk. Di situ bapak ya biasa-biasa aja. Setelah mulai sikiran apa gimana gitu kok, bapak juga mulai aneh, ini yang dilafalkan orang-orang ini apa kok aku nggak tahu. Berarti sama kayak Mas Budi, apa yang dilafalkan ini kok aku nggak tahu. Setelah itu ya setelah berapa lama bapak cuma diem aja, soalnya juga nggak tahu mau ikut
lafalin apa juga nggak tahu, bapak cuma diem aja. Setelah itu kan istrinya terus mati tadi. Nah di situ Bu, orang-orang itu nggak tahu kenapa ya, itu kan di sana gelap, tapi bapak itu bisa melihat dengan jelas orang-orang di situ. Orang-orang di situ tuh mulai berubah. Jadi untuk badannya itu tetap sama, tapi kepalanya itu ada yang kepala tikus, kepala rusa, kepala babi. Dan di situ pas bapak mau keluar itu tangan dan kaki bapak itu dipegangin sama mereka. Mau kemana kamu? Kamu di sini aja, nggak usah kemana-mana. Kan panik Bu di situ Bu. Mau teriak nggak bisa, tapi gimana ya? Mau teriak nggak bisa, mau pingsan nggak bisa. Pokoknya bapak itu dipaksa untuk melihat keadaan di sana. Dan setelah itu bapak mulai mendengar dari salah satu sosok yang ada di situ. Malam ini kita akan makan besar. Malam ini akan ada makan-makan. Pokoknya seperti itulah. Kayaknya bapak mau kayaknya bapak itu mau dijadikan makanan sama mereka. Dan setelah beberapa lama bapak kan meronta-ronta, udah nggak kuat kan, udah lemes. Dan setelah itu ya tahu-tahu mereka udah hilang, dan kedua bapak ini menghampiri bapak. Ya Allah Pak, untung ada emang iso metu sama kono Pak, sampai untung iso metu Pak. Oke. Terang nggih ngoten Pak, udah sering di situ Pak, sampai untung Pak langsung bisa diselamatkan. Kalau sampai telat, sampai bisa-bisa itu bisa linglung Pak, bisa hilang ingatan. Soalnya yang dulu-dulu itu gitu, kalau udah hilang di sini, maksudnya masuk ke dalam itu biasanya itu hilang ingatan Pak. Oh ngoten nggih, matur suwun nggih Pak, matur suwun. Terus sampean itu sebenarnya mau kemana Pak? Ngeten Pak, kula niku angsal undangan saking rumah Pak Naryo, penjual bakso niku lho Pak. Oh Pak Naryo niku Pak, sampai ngilen mungkin enten gang kecil, sampai masuk nanti ini sampean masuk. Nah itu rumahnya Pak Naryo. Setelah itu bapak-bapak itu mengantarkan Mas Budi dan bapaknya untuk datang ke rumah Pak Naryo. Dan pada malam itu sudah selesai kayaknya acaranya, itu udah selesai, soalnya sekitar udah jam 8:30 malam lah. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah sampai sini mending kita ke sana walaupun telat daripada nggak sama sekali, kata bapaknya Mas Budi. Assalamualaikum Pak Naryo. Loh, tak kira sampai badan dugi loh Pak. Nun sewu Pak, niku wau niki kula niku tersesat Pak. Kula niku mlebet teng, pokoknya ya seperti itu tadilah yang diceritain sama bapaknya Mas Budi, dan diantarkan oleh ketiga bapak-bapak itu. Mereka pun di sana ya ngobrol-ngobrol sambil, ngapunten nggih Pak, kula begini telat, malah acaranya pun selesai, kula baru datang. Mboten napa Pak, tapi kan nggak ada yang tahu. Nggih mboten napa. Setelah itu mereka pamit dan pulang ke rumah masing-masing. Dan sampai sekarang pun Mas Budi masih bingung kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan setelah sampai rumah diceritakanlah sama keluarga Mas Budi, dan setelah itu cerita pun selesai sampai di sini. Mungkin banyak kesalahan dari saya saat menceritakan cerita dari Mas Budi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih buat Mas Budiman yang sudah membagikan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.